dia memuliakan guru kan. Ya. Rasanya gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu kira-kira nanti? Panitianya siapa kita? Ini selaku ketua Pengurus masjidnya. Banyak hal yang bisa di Bapak bantu, banyak hal. Sudah dimanfaatkan untuk ngaji anak-anak ya Pak? Material. Hah? Ngaji anak-anak sudah Iya, ya? ngaji anak-anak PPA-nya sudah ya? seminggu 5 kali Mas. Seminggu 5 kali ya? Ya, 5 kali. Untuk ibu-ibunya sama bapak yang umum tuh seminggu 3 kali. Nah untuk muda-mudinya seminggu 5 kali waktu yang berbeda. Untuk waktu yang berbeda. Oke, cari lihat. Alhamdulillah, kita bisa keramik, lantai sama dinding. Bagus, ada keramik jadi orang bersih kalau mau sehat. Jadi yang unik dari rumah ini Sobat Survivor, di bawahnya itu menggunakan kayu ulin. Jadi bisa dibayang di atasnya itu ada semen seperti ini. Semen seperti ini, tapi di bawahnya itu kayu Sobat Survivor. Jadi kebetulan ini ada salah satu investor lah atau donatur yang juga ingin melihat apa yang bisa dibantu untuk pembangunan masjid di tempat ini. Jadi sedang berkunjung saat ini Sobat Survivor. Dia adalah Pak Asek, pengusaha konstruksi dan juga peternakan di Kalimantan Utara. Kalau hujan mendung siang nih kita terkendala, agak terkendala seperti itu. Jadi kalau seandainya ini kan lagi pengecoran ini ya. Berarti jangka kedepannya ini mau dikeramik juga. Keramik, pagarnya itu sama pelapon atas nih Pak. Plafon atas ya. Programnya itu kita. Itu WC yang sekarang dibangun. WC sama kamar mandi. Gimana Bang Rival? Kita urunan apa nih saya nih kira-kira untuk bantu ini biar bisa dikeramik? Saya bantu berapa ya? Ngobrol dulu. Ya kita ngobrol-ngobrol di mana? Di Oke. Yang penting nanti kalau beranak ya dia punya sudah. ya, betul. Pak Anies itu sudah termasuk berhasil dalam pemitraan. Iya. Setor jatah bagian masing-masing. Nah itu kebetulan ini ada kesempatan, mungkin juga saya bisa tanya ini Pak. Ya. Sejauh mana tingkat keberhasilan untuk peternakan kambing di lahan lokasi transmigrasi Tanjung Buka ini? Saya nggak usah menjawab, yang jawab Pak Aris. Pak Arisnya lagi ini. Kemudian di SP1 Pak Aat juga Sudah bisa ya. tinggal ngirim kambingnya. Sudah ada anaknya 9 katanya. Pak Aris punya Pak Aat Muslim di SP1. Ya. Sebenarnya sih program peternakan itu untuk semua daerah kita ini bisa. Yang penting syarat utamanya tanam dulu Bang pakan yang berkualitas supaya kambing-kambing kita itu nggak kurus. Jangan hanya mengandalkan rumput liar. ketersediaan pakan. Ya, makanya saya kasih contoh tiap SP itu ya baru 2 SP lah ya. Satu SP1 sama SP9. Itu Pak Aris saya jadikan sebagai pilot project kita. Dan ternyata dalam kurun waktu 1 tahun dia sudah nyetor 3 ekor kambing anakan dari 3 induk. Ya. 3 ekor anak, jatah saya berarti 1,5 ekor. Mas Aris, karena ini pejantan semua, supaya dia bisa kembangkan lagi, anggap dia jual lah ke saya yang 1,5 ekor anakannya itu, dengan tidak berupa uang tapi ditukar dengan betina yang sudah bunting di peternakan saya. Berarti nanti 1 ekor ini kalau beranak ya dia punya sendiri. Yang 3 yang sekarang ada di kandangnya 3 ekor kalau beranak tetap bagi hasil. Jadi tukaran jenis kelamin aja lah. Yang jantan ditukar untuk betina supaya yang betina nanti beranak ya dia punya. Kami siap itu, tidak masalah. 1 jantan yang kemarin agak loyo bawa pulang ganti. Jadi Pak Aris nanti punya 4 ekor kambing betina, 1 jantan, yang 3 tetap mitra, yang 1 dia punya sudah hasil tukaran dari pengembang biakan mitra.
Ini kan sudah Pak Aris bisa dibilang sudah berhasil nih Pak. Hasil. Kalau ada peluang nggak kesempatan yang lain-lainnya nih SP9? Boleh. Tapi syaratnya 2 yang tadi itu Ikut Pak. Ya? jejak Pak Aris, apa yang harus disiapin. Jadi ke depan kita seleksi yang betul-betul pengen mau berternak. Syaratnya sudah punya bank pakan, tanam pacong, tanam indigofera, buat kandang. Kambing kita yang siapin, sistem bagi hasil. Berarti harus siap kandang dulu ya Pak? Ya harus buat kandang, jangan saya lagi yang nyiapin kandangnya. Nah, sedangkan saya sebenarnya tidak mitra pun saya bisa jalan sendiri. Tapi saya masih mau untuk membagi peluang usaha ini. Artinya kambing saya yang sehat di kandang saya sudah bunting, tinggal beranak, saya tinggal ambil sendiri anaknya. Itu saya bagi ke mitra. Salah satunya Pak Aris. Kemarin kambing yang saya kasih kambing yang sudah bunting. Pelihara 2 bulan udah beranak. Berapa bulan Mas Aris pelihara beranak kemarin? 2 bulanan kan? Ada 2 bulan. Nah, tinggal nungguin beranaknya aja, anaknya bagi. Ya, kalau kita mau ikut dulu jejak Mas Aris, buat kandang, tanam rumput dulu, bibitnya minta bagi sama Mas Aris, nanti nggak ada bibit pergi ke camp ke peternakan kita ambil, ya. Ringan kan itu kan? Bibit nggak beli, ya kan? Tinggal ngambil, nah, tinggal buat kandang, kandang selesai, kambing masuk sesuai kapasitas kandang. Ya, jangan bikin besar 100-200 ribu wajar lah untuk saya pelihara nanti gemuk baru saya jual, ya kan? Itu kurang lebih 1 ekor itu sampai berapa ribu Pak? 1 ekor itu kalau dia udah 1 tahun lebih di atas 4 juta 5 juta. Kambingnya besar Pak. Kambingnya gede. Oh, Mas Aris kemarin nyetor yang belum setahun, Iya. segini gedenya, sudah berat 30-an kilo. Iya. Betul. Baru 8 bulan itu. Bukan kambing kaca. Kalau 1 tahun setengah sudah begini, bisa berat di atas 50 kilo. Kalau gede, harganya kan gede juga. Daripada pelihara kambing kacang. Kambing kacang 1 tahun ya tetap 25 kilo. Ya kan? Buntingnya sama, waktunya 5 bulan. Makannya juga Nah, tentunya untuk bagaimana masjid ini bisa baik. Tadi sudah saya lihat keliling-keliling, ya kan. Kan saya sudah nyiapin dana. Dananya sih ya nggak banyak lah, 3 juta. Tapi karena ini saya lihat kebutuhannya banyak, ya udah nanti tak genapin 10 juta. Ya, mudah-mudahan dengan 10 juta itu udah bisa ngeramik yang luar. Ya, nanti uangnya tak titip Mas Aris. Sekarang yang ada ini saya bawa 3 juta. Ya, saya serahkan ke siapa ini? bendera. Silakan Pak, maju Pak. Atau tambah lagi 2 juta lagi. Iya. Biasa di video lah. Pak, ini bisa untuk kesehatan. Ya. Amin. Pisang goreng kayak ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Sitokarno, Bapak Asep selaku pimpinan BNF maupun PT Golongan Prima Mandiri. Selamat datang. Begitu juga saya hormati Bapak Mas Imam selaku pendamping ataupun yang mewakili tangan kanannya Pak Asep. Ini tangan kanan saya Pak. Kalau untuk ditran ini beliau ini. Selanjutnya saya juga menghormati pada Mas Rival selaku asisten Bapak Asep. Mudah-mudahan dengan temu kangen ataupun silaturahim ini bisa memberikan berkah dan manfaatnya bersama kami di sini. Dan tentunya kami tidak bisa panjang lebar Pak untuk selaku moderator di sini karena ada ketua pengurusnya di sini. Nanti saya lemparkan kepada beliau ataupun orasi ataupun yang lainnya dari biar beliau yang menyampaikan. Namun selaku saya di sini selaku marbot masjid di sini Pak ini, walaupun tadi sudah disampaikan dari Pak Asep, semuanya juga sudah diterima dan didoakan mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti yang lebih banyak berkah untuk Pak Asep dan tentunya semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ini sedikit ada
oret-oretan dari kami Pak, baik dari masjid untuk Pak Asep ataupun juga dari Pak untuk Mas Rifat. Untuk selanjutnya ingin saya serahkan kepada ketua Proposalnya. Yang kami hormati, yang saya hormati Pak Asep sebagai Presiden Direkturnya BMT ya? BPM ya? BPM boleh. Imam, rombongan yang sudah mau hadir di sini untuk melihat dan memberikan sumbangsihnya kepada kami di sini yang warga Trans SP 9 yang sedang melaksanakan pembangunan Masjid Al-Mutakin, Pak. Masjid Al-Mutakin. Nah, pertama-tama saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan. Nah, ini merupakan pemberian yang pol untuk kita semua. Karena dengan sehat, dengan sempat, ini segala sesuatu bisa terlaksana. Apapun itu wujudnya, apapun cita-cita kita, dengan sehat dan sempat, semua bisa terlaksana. Yang mau nikah karena ada kesempatan bisa. Yang mau bangun dengan sehat dan sempat bisa. Yang mau silaturahim dengan sempat dan sempat sehat bisa. Nah, ini pemberian ini yang harus selalu kita syukuri, kita doakan dan kita minta terus kepada Tuhan kita masing-masing, pada Allah. Karena kalau tidak kita minta, ya nanti nggak diberi lagi. Ya. Dan kita syukuri. Ya. Gitu. Yang kedua lainnya, pada kesempatan kali ini kami sebagai ketua panitia pembangunan masjid, ya, karena sudah ada awal bicara tadi, kita ucapkan terima kasih sebetulnya pada Pak Asep dengan bantuannya, mudah-mudahan bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya, jadi apa yang kita cita-citakan. Kalau tadi bahasanya kita tuju ke masjid dulu, kita sempurnakan, ya insya Allah langsung masjid Pak. Dan kami kan seperti itu. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan, karena niat pertama mungkin 3 juta, nanti 10 juta, terus nanti kok tiba-tiba Allah memberikan lain nih. Ya ini kita berharap banyak nih, memberikan lain di sini, memberikan. Setelah memberi itu biasanya ada balasan, diberi lebih lagi oleh Allah. Amin. Kemarin saya memberikan 10 juta pada masjidnya Pak Aris, kok ternyata tambahnya nih berlipat ganda sampai mungkin 10 kali lipat. Nah, oh asal lagi aja. Mungkin seperti itu. Dan yang lain sebagainya mungkin semoga mengikuti. Atau mungkin dalam hal ini ada saudara, ada kerabat, famili yang mungkin belum mendengar, belum tahu cita-cita kita semua di sini, mungkin bisa diketok tularkan. Seperti itu melalui sekarang media sosial sudah ada. Ya, tadi Mas Rival sudah menyampaikan pada kita tentang beberapa hal. Nah, ini kita juga berharap mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin. Yang ketiga di sini, mohon maaf Pak, sebelumnya kita seadanya aja. Baru bisa seperti inilah. Nanti kalau tadi lihat peluang mungkin bisa kita masukkan di peluang kemandirian masjid itu nanti mungkin untuk peternakan mitra dengan itu bisa dimasukkan karena kita di sini lahannya ada 1/4 hektar Pak. Dan karena penggunaan itu jeding nanti ada tingkat, berarti kan mengirit tanah, masih ada tanah yang luas yang bisa terpakai, yang masih kosong dari rencana ini. Mungkin nanti bisa dibarokahkan. Ya, taruhlah dalam hal ini sebagai kegiatan muda-mudi atau remajanya lah. Silakan. Ya, seperti itu. Karena kami juga insya Allah ada merencanakan yang namanya ekonomi mandiri. Yaitu ekonomi mandiri. Ya. Mungkin bisa dimulai dari situ, nanti akan muncul peluang-peluang yang lain seperti itu. Nah, tapi yang pasti kita selesaikan fasilitasnya dulu seperti itu. Setelah gitu, nah kembali yang terakhir ini kami mengucapkan terima kasih sebesarnya karena bapak-bapak sekalian bisa hadir di sini menyaksikan gerak kami semua, dan insya Allah ini sebagai awal hubungan kita
Nah, namanya awal hubungan itu kita juga di sini namanya masjid, ada warga, ada keinginan seperti itu. Ada warga, ada keinginan. Nah, demikian juga dari para donatur di sini mungkin ada keinginan yang bisa kita bantu, ya monggo kita mungkin bisa disampaikan sedikit banyak kepada kami. Nah, karena yang namanya hubungan mutualisme itu paling bagus, ya, saling menguntungkan. Nah, ketika hubungan itu saling menguntungkan, maka akan terjadi berkah di bumi. Nah, seperti itu. Jadi tinggal 5 juta maksudnya kan. Melihat proposal yang masih banyak juga, nanti mungkin sebagian dari konten Mas Mas Ripal jalan, mudah-mudahan pemirsanya tergerak. Jadi saya meringankan untuk kita, tadi sudah 5, saya tambah lagi jadi 10 lagi, jadi nanti 10 juta saya titip sama Mas Haris, jadi total 15 juta ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, bisa cepat supaya warga di sini bisa manfaatkan fasilitas untuk ibadah. Ya, nanti yang kita dalam minggu depan mudah-mudahan sudah bisa saya telepon Mas Haris untuk ambil. Ya. Amin. Nah, terkait dengan program peternakan, jadi mitra kita sudah 22 orang, ya, yang sudah ngembaliin hasil, sudah nyetor hasil, sudah ada 4. Bahkan ini ada 2 lagi yang mau nyetor. Siapakah itu? Yang pertama Ustadz Jumadiono, Bumi Rahayu, umur 82 tahun, sudah nyetor kambing 3. 82 tahun. Bukan 28 Pak, 82. Pak Ustadz di sana. Jadi beliau sudah ngantar kambing 3 ekor. Hasil dari breeding. Jadi anak kambingnya 7. Dia ngambil 4, saya ngambil 3. Terus Mas Soleh itu Bumi Rahayu juga nyetor 3 ekor. Padahal dia baru 8 bulan mitra saya. Yang ketiga Mas Haris. Keempat nanti SP1 Pak Aat atau Muslimin. Yang kelima nanti Tanjung Agung. Tanjung Agung tuh ada 2. Nah itu yang sudah nyetor. Yang gagal ada. Yang mana coba ya? Ngembaliin semua karena anaknya awalnya semangat. Taruh kambing sudah, ternyata anaknya lanjut kuliah. Jadi orang tua yang ngurus. Nah orang tua ngurus mungkin nggak sanggup karena dia ada ternak sapi, akhirnya dikembaliin. Itu saya bilang gagal karena belum sukses dikembaliin. Nah, ada Yang di 2. rumah sakit itu, Pak? Ya, dikembaliin karena anaknya lagi kuliah. Nanti dia balik, saya kembaliin lagi. Jadi itu. Jadi kenapa peternakan ini bisa jalan? Karena itu komitmen saya supaya Bulungan ini dalam 2-3 tahun ke depan kita benar-benar bisa mencetak produk-produk kambing unggulan. Ya, itu aja. Ya. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang berminat, belajar dulu dari Mas Haris, baru kita bermitra, hubungi Mas Imam. Ya. Saya sambung Pak Sing. Ya. Jadi minggu kemarin ini Sambil ya makan ya. kami ada kegiatan kerja bakti itu ngambil bongkaran kayu-kayu yang ada di samping Polda itu Pak. Nah itu bekas-bekas kita kumpulkan dan sudah kita taruh di rumah saya. Yang pada intinya di masjid ini, jamaah masjid ini kita punya program seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Jadi termasuk bank pakannya nanti numpangnya di tempat saya sana sementara ini. Barangkali dari Pak Asep bisa memberikan itu tadi ternaknya. Nanti tentunya kita gunakan untuk kemandirian untuk masjid ini. Boleh. Karena bulan ini saya datangkan 1 truk. Bulan ini Pak. Jadi mungkin sebagian saya bagi, sebagiannya berupa kambing potong, sebagiannya kambing indukan. Sudah ada 4 mitra yang mau saya salurkan. Yang kita punya sendiri ada 200 ekor nih belum saya keluarin. Sementara yang di kandang ini. Yang sekarang ini belum saya keluarin. Minggu ini saya ketambahan mau 30 ekor anak kambing. Tiap minggu ada yang lahir dari 150 induk.